Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang dunia itu dibombardir oleh begitu banyak informasi, dan sebagian di antara informasi itu hoax atau palsu. Ini yang kemudian meresahkan masyarakat itu adalah kita tidak bisa mengetahui dengan pasti mana yang hoax dan mana yang bukan. Dan lebih parahnya lagi adalah kadang-kadang kita berpihak pada satu berita dan teman kita berpihak pada berita yang lain yang akhirnya memecah belah, padahal tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar yakin bahwa berita itu hoax atau tidak. Misalkan pernyataan-pernyataan Pak Mardigu ketika beliau mengatakan bahwa menurut kawan saya yang berasal dari University Cambridge yang mengatakan bahwa virus COVID itu adalah buatan. Nah, semacam itu ya. Atau misal pernyataan Pak Denny Siregar yang menyatakan bahwa tuh kan apa kata gua dulu, Munarman itu adalah pimpinan ISIS di Indonesia. Nah, yang seperti itu. Nah, mana di antara pernyataan-pernyataan itu yang benar dan mana yang hoax? Tapi mau benar mau salah kan itu kemudian memecah belah masyarakat di Indonesia. Ada yang kemudian mempercayainya dan ada yang tidak mempercayainya. Dan yang lebih sialnya lagi adalah masyarakat Indonesia terbiasa untuk memilah berita itu bukan berdasarkan penelusuran atas kebenaran berita itu, tetapi berdasarkan emosi dan berdasarkan keberpihakan. Nah, karena itu saya di sini tidak akan menjelaskan mana yang benar atau yang salah di antara pernyataan-pernyataan itu, tapi saya akan memberikan kepada Baraya 12 level hoax beserta cara untuk memverifikasinya. Yuk kita mulai. Kita akan mulai pada hoax level pertama yang paling rendah dan paling gampang dikenali, dan bagaimana cara memverifikasinya. Cara memverifikasi hoax dengan level terendah itu adalah dengan sebuah pertanyaan. Apakah sumber itu benar-benar ada? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaannya simpel, tapi ini bisa menjaring banyak sekali informasi untuk bisa disebut sebagai benar dan salah. Misalkan seperti ini. Dulu ada sebuah selebaran yang mengatakan ini adalah surat dari Syekh Ahmad penjaga makam Rasulullah di Madinah yang mengatakan bla 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 bla, dan tolong disebarkan berita ini 20 kali fotokopi atau 20 kali di WhatsApp, di share bla 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 bla. Kalau enggak akan mendapatkan bencana, musibah dan kalau misalkan tidak maka akan dapat keberuntungan dan dan sebagainya. Nah, ini adalah hoax. Tapi dari mana kita mengetahui ini hoax atau tidak? Dari verifikasi level 1, yaitu sumbernya benar gak ada. Kan gitu kan? Apakah benar Syekh Ahmad itu ada? Nah, pertanyaan seperti itu. Ternyata Syekh Ahmad yang dimaksud itu tidak pernah ada, itu tokoh fiktif. Nah, jadi dari verifikasi ini kita bisa mengetahui bahwa orang ini memang ternyata tidak ada, dan karena tidak ada maka beritanya pun dipastikan hoax. Tapi kan itu baru level pertama. Level keduanya itu adalah ternyata orang yang dimaksud itu memang ada. Kalau memang si orangnya benar-benar ada, maka verifikasinya itu adalah lanjutan. Oke, orangnya ternyata ada, tapi apakah dia benar-benar mengatakan pernyataan ini? Kader-kader dari salah satu kelompok terkemuka di Indonesia itu sering mengatakan bahwa pilihlah ulama yang paling dibenci sama orang kafir dan munafik, karena itu adalah ulama yang lurus. Tanda tangan by Imam Syafi'i, begitu kan? Oke, Imam Syafi'inya ada nggak? Oh ada, emang ada Imam Syafi'i. Apakah dia mengatakan itu? Oh ternyata tidak. Nah, ini hoax level 2 dengan verifikasi yang kedua. Apakah orang yang bersangkutan itu memang benar-benar mengatakannya? Kan ternyata tidak. Imam Syafi'i, Baraya mau cari di seluruh kitabnya, Baraya mau cari seluruh kesaksian dari murid-muridnya dan sebagainya, tidak pernah mengatakan bahwa pilihlah ulama yang dibenci oleh orang munafik dan orang kafir. Itu hanya sebuah pembenaran. Jadi ada orang yang melakukan kekerasan tapi dia tidak menemukan dalil di Quran dan Sunnah, dia bingung gimana caranya agar kekerasan yang saya lakukan ini tetap bernuansa agama, maka dicatutlah Imam Syafi'i walaupun pernyataan itu adalah pernyataan yang hoax. Begitu, itu level kedua. Kita lanjut ke level yang ketiga. Ternyata orangnya ada dan dia ternyata benar-benar melakukan, benar-benar mengatakannya. Apakah ini masih bisa saja hoax? Ya bisa saja. Ini kan level 3-nya itu adalah apakah orang ini maksudnya memang ke arah sana gitu. Kan pernyataan-pernyataan seperti ini nih, Soekarno misalkan pernah berpidato, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita berpikirnya bahwa Soekarno pada waktu itu menekankan kepada kita semangat untuk mencari ilmu pengetahuan dari masa lampau, agar kita mengetahui identitas hari ini, kan begitu kan? Sesungguhnya Soekarno pada waktu itu sedang membela PKI. Jadi maksud jangan sekali-kali melupakan sejarah itu adalah PKI juga dulu ikut berjuang, bukan hanya kaum ulama. PKI itu ikut berjuang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maksudnya seperti itu. Atau pernyataan Karl Marx misalkan,
Oh, agama adalah candu bagi masyarakat. Wah, kurang ajar tuh Karl Marx, benar-benar menghujat agama. Sebenarnya Karl Marx itu memang ateis. Oke, Karl Marx itu memang sering mengkritik agama. Oke, tapi dalam teks itu Karl Marx itu sedang membela agama. Kan jadi maksudnya adalah Karl Marx memang mengatakan bahwa agama itu adalah opium atau candu bagi masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Karena masyarakat pada waktu itu, zamannya itu zaman revolusi industri, ketika lagi banjir-banjirnya darah, banjir-banjirnya keringat, kesulitan, polusi, dan sebagainya. Dan orang-orang pada waktu itu sedang mencari pelarian. Maka Karl Marx mengatakan agama itu adalah penenang, opium, yang bisa menenangkan batin, yang bisa menenteramkan hati dari gejolak dunia yang terlampau kejam. Jadi maksud Karl Marx pada waktu itu bukan menghina, tapi malah membela agama. Nah, disinilah hoax itu muncul, hoax level 3, yang harus kita pahami dengan verifikasi pertanyaan, yaitu apakah maksudnya memang seperti itu? Begitu. Lalu kita masuk ke hoax level 4. Seandainya ada orang yang memang mengatakan seperti itu, dan orangnya memang benar-benar ada, dan maksudnya ke arah sana, apakah masih mungkin itu adalah hoax? Masih mungkin, karena kita tidak tahu apakah pernyataannya itu adalah pernyataan final atau tidak. Nah, kan seperti itu ya. Jadi banyak sekali hoax-hoax yang beredar itu muncul gara-gara orang tidak mengerti maksud dari kesimpulan, karena memang belum menelusur seluruh pemikiran dari satu orang atau menelusur seluruh narasi dalam sebuah cerita atau informasi. Jadi misalkan seperti ini Baraya, hampir seluruh orang-orang terkemuka itu mengganti pendapatnya. Misalkan di dunia Islam kita kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sampai bikin 2 majmu fatwa gitu ya. Yang pertama qadim, yang kedua jadid. Nah, itu kalau seandainya kita mengetahui pendapat Imam Syafi'i yang pertama, maka seharusnya yang kita ambil itu yang kedua, posisi finalnya gitu. Kalau kita misalkan mengenal Ibnu Rushd itu ketika dia nulis buku tentang Aristoteles itu sampai berkali-kali. Nah, pas yang ketiganya itu udah benar-benar, saya pikir sudah benar-benar melampaui Aristoteles sendiri, karena penjelasan falsafinya jauh lebih berkembang dan jauh lebih luas. Nah, kita ambil pernyataan yang akhir. Kalau pernyataan yang pertengahan atau yang awal itu bukan posisi finalnya, karena bisa saja dia berubah pikiran. Kan banyak sekali pernyataan, ada yang mengkafirkan Ibnu Sina, yaitu yang kemakan hoax itu, dia nggak lihat endingnya Ibnu Sina kayak gimana. Ada yang menganggap Imam Al-Ghazali sesat, dia nggak lihat endingnya gimana gitu. Itulah verifikasi level 4. Verifikasi level 5 itu lebih tinggi lagi, yaitu apa status orang itu, kredibilitasnya apa, kapasitasnya apa dia berbicara seperti itu. Nah, ini penting. Jadi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa mobil itu bisa terbang kalau sudah masuk film Fast and Furious, seperti itu. Nah, apakah pernyataan itu berhak dipercaya? Sayanya ada, pernyataannya ada, dan maksud saya ke arah sana. Apakah saya bisa dipercaya atau tidak? Ya, masalahnya saya itu siapa? Kalau cuman saya adalah seorang guru gemuk yang bla 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 bla, ya mungkin saja dia tidak harus dipercaya. Kan seperti itu. Makanya setiap kali saya menyampaikan sesuatu dan sesuatu tidak dianggap kontroversial atau memiliki signifikasi klaim yang kuat, maka saya biasanya mencantumkan sumbernya. Jadi otoritas saya berbicara itu mengambil dari otoritas orang yang saya kutip pendapatnya. Jadi jangan sampai di Indonesia itu kan banyak orang yang cuman pemain band malah dianggap sebagai sumber dari ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, astronomi dan sebagainya. Ada dokter, misalkan dokter hewan, malah dipercaya sebagai dokter antivirus dan sebagainya. Nah, ini kan, ya ini berarti orang-orang Indonesia banyak kemakan hoax, tapi hoaxnya memang sudah level tinggi, yaitu hoax level 5. Kemudian tentang verifikasi level 6 itu adalah pertanyakan, oke, ternyata orangnya benar ada, ternyata maksudnya benar ada, ternyata final pernyataannya sebenarnya. Kita pertanyakan lagi, emang sumber yang mengatakan bahwa dia seperti itu valid atau tidak? Nah, ini hoax level 6. Jadi kan banyak, maksudnya gini Baraya, kalau Baraya nonton bola atau berita-berita bola, biasanya ada sebuah pernyataan dari Cristiano Ronaldo yang bersabda, saya tuh hubungannya baik-baik saja dengan Lionel Messi, persaingan di antara kami itu sehat, tapi media-media massa selalu menggambarkan kami itu berseteru. Nah, seperti itu. Jadi orangnya ada, semuanya jujur, apanya jujur, tetapi jembatan yang menghubungkan dari orang yang dimaksud dari sumber ke kitanya itu, yaitu media massa atau buku atau apapun, itu bisa saja memelintir. Begitu, berhati-hatilah.
Itu verifikasi ke-6. Kemudian lanjut ke verifikasi ke-7. Ternyata medianya benar, orangnya benar, informasinya benar dan sebagainya. Apakah masih mungkin hoaks? Masih mungkin hoaks. Terbuka untuk hoaks. Ini baru level 7 Baraya. Apa itu? Yaitu latar belakang sumber. Nah, ini sangat penting. Latar belakang sumber itu bisa menentukan validitas satu sumber, walaupun dan ini terlepas dari siapa yang mengatakannya. Jadi misalkan seperti ini Baraya, Aristoteles. Apakah mungkin dia bisa bohong? Ya bisa saja, kan dia pernah mengatakan misalkan ya, bahwa ulat itu berasal dari daging yang busuk. Nah, yang seperti itu kan. Nah, kok berarti Aristoteles salah dong? Ya bukan salah juga, makanya kita harus lihat latarnya. Latar zamannya, nafas zamannya, kondisi sosial politik pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan Aristoteles pun bisa menjadi salah ketika itu. Dan kalau kita ikuti, maka kita masuk ke dalam hoax nomor 7 atau hoax level 7 itu. Jadi lihat latarnya, dan ini adalah sesuatu yang salah, Baraya, sesuatu yang sangat sulit Baraya, dan ini termasuk hoax yang sangat populer. Misalkan sampai sekarang orang-orang Kristen itu masih sangat marah kalau saya misalkan mengatakan bahwa Yusuf itu menikahi Maria itu ketika Yusuf usianya sekitar 90 tahunan dan Maria itu sekitar 13 tahunan. Itu marah, mana mungkin Yusuf itu atau Yosef itu pedofilia dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bukan bohong, itu nafas zamannya seperti itu. Orang di zaman itu gak ada perempuan yang nikahnya di atas 15 tahun gitu. Jadi itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah, makanya kita harus melihat latar sejarah atau nafas zaman dari orang yang mengatakannya, atau kita harus mengetahui apa landasan ideologi dari orang yang sedang berbicara itu yang menjadi narasumbernya. Begitu. Kalau gagal di situ, maka kita akan termakan sama hoax. Begitu. Itu hoax level 7. Tapi ya masih level 7, kita masuk hoax level 8. Ada sebuah pernyataan yang ternyata pernyataan itu disebutkan oleh seorang yang kredibel, dan orang itu memang benar-benar ada dan dia mengatakan itu dan dengan maksud yang benar. Kemudian disampaikan oleh media massa yang juga benar dan sudah merunut pada latar historis atau nafas zamannya. Apakah masih mungkin menjadi hoaks? Masih. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka pertanyaan atau verifikasi berikutnya itu adalah pertanyakan apakah ini sesuai dengan konsensus masyarakat ilmiah. Begitu. Jadi misalkan kemarin-kemarin ada orang yang mengatakan COVID itu bisa dengan mudah sembuh kalau kita makan vitamin C 1000 mg per jam, misalkan seperti itu. Ini dokter. Oh, dokter. Berarti dalam hal ini, dalam tanda kutip, ini bisa saja kredibel. Tapi dia menyalahi konsensus ilmuwan. Maka ini bisa dikatakan salah. Karena konsensus ilmuwan itu mengatakan kita nggak boleh minum vitamin C itu di atas 500 mg per hari. Ini 1000 mg per jam, kan bisa mencret. Nah, level ini, level keberapa tadi ya? Ke-8 gitu. Level ke-8 atau ke-9 ini dan sampai runtutan ke belakangnya, itu kita sudah benar-benar tidak bisa memilah apakah hoax yang dimaksud ini sengaja atau tidak. Jadi bisa saja kebohongan itu muncul karena sebuah kesalahan, bukan sepenuhnya karena kesengajaan. Begitu. Tapi contohnya seperti itu. Dan kalaupun kita memang sudah sampai pada level itu, hoax itu masih saja ada. Gini Baraya, konsensus dari ilmuwan pun itu seringkali salah. Misalkan teori relativitas itu sampai beberapa puluh tahun baru diakui secara konsensus oleh masyarakat ilmiah. Maka bahkan ketika ada pernyataan yang disepakati bersama oleh para ilmuwan, itu pun belum tentu benar-benar bebas dari hoax atau kesalahan atau kebohongan. Nah, maka level selanjutnya, verifikasi selanjutnya adalah mempertanyakan apakah pernyataan atau informasi tersebut itu benar-benar sesuai dengan eksperimen, sesuai dengan bukti-bukti empiris. Tokoh feminis di Indonesia maupun di seluruh dunia itu orangnya pinter-pinter banget, logis banget, kuat nalarnya. Tapi mereka itu sering kejebak sama hoax level ini. Yaitu misalkan, orang-orang feminis sering mengatakan bahwa dandannya cewek itu bukan untuk cari perhatian cowok, tapi untuk aktualisasi diri. Itu Baraya nanya ke feminis manapun, jawabannya akan selalu sama. Tapi kan itu hoax. Jadi sebenarnya kalau memang dandan itu hanya untuk aktualisasi diri, ini saya pertanyakan ya. Kenapa perilaku dandan selalu dimulai ketika dia masa puber? Dan kenapa perilaku dandan itu menjadi semakin kuat ketika si perempuan itu masa subur? Kan sebenarnya dandan itu jelas terkait
untuk reproduksi, terkait dengan seksual dan lain sebagainya. Ini terkait dengan naluri untuk mempertahankan diri dan spesiesnya. Maka dari itu memang dandan itu memang sengaja untuk mencari perhatian dari lawan jenis. Jadi bukannya dibantah, oh enggak, menurut saya itu aktualisasi diri. Saya kalau dandan saya enggak untuk orang lain kok, untuk saya diri sendiri dan sebagainya. Ya enggak gitu juga Baraya gitu. Nah ini kan, tapi bagaimanapun ini adalah wujud dari hoax yang levelnya sangat tinggi, itu susah sekali untuk bisa dipahami. Makanya teliti secara ilmiah di laboratorium, di berbagai eksperimen dan sebagainya, tanyakan apakah benar cewek dandan itu untuk aktualisasi diri atau untuk menarik perhatian lawan jenis dan sebagainya. Itu hoax level 9 yang udah tinggi banget lah, udah bener-bener susah untuk dijangkau. Tapi masih ada lagi hoax yang lebih berat lagi, yaitu adalah hoax ke-10 yang harus kita verifikasi dengan apakah eksperimen yang dimaksud itu metodologinya benar. Jadi saya ambil contoh yang kasus Sibyl. Jadi di masa lampau itu ada seorang perempuan yang dipercaya memiliki 16 nyawa dalam dirinya. Jadi suatu kali dia berlagak seperti anak kecil dengan pengetahuan dan pengalaman anak kecil, tapi di sisi lain dia tiba-tiba menjadi seorang laki-laki, badannya tetap perempuan satu, tapi karakternya apanya menjadi laki-laki, sepenuhnya laki-laki, dan pengetahuannya pun pengetahuan laki-laki, dan kadang menggunakan bahasa dari orang mana gitu. Jadi 16 kepribadian, 16 nyawa dalam tanda kutip ada dalam dirinya. Dan ini menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Kok bisa seperti ini? Diteliti, sudah sesuai dengan penelitian dan bla 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 bla, sampai membingungkan. Ternyata pada akhirnya ketahuan bahwa metodologinya salah. Jadi orang yang menelitinya sudah benar, dikutip dengan cara yang benar, semuanya sudah benar, ada tukang batagor lewat juga benar, semuanya benar, tetapi ternyata metodologinya salah. Nah ini udah hoax yang level yang sangat susah sekali. Itu hoax level 10 ya. Hoax level 11 itu lebih susahnya lagi. Bahkan ketika metodologinya pun sudah dianggap benar, masih membuka kesempatan untuk hoax, yaitu bahwa ternyata pendekatannya salah. Jadi pertanyaan dari verifikasi level 11 itu adalah apakah pendekatan keilmuannya benar. Misalkan begini, ada anak suka ngebully orang lain. Kenapa suka ngebully orang lain? Oh, itu karena pengalaman di keluarganya dia suka dibully. Nah, hampir semua psikolog atau bisa konsensus psikolog itu akan setuju dengan pernyataan ini. Emang itu hoax? Ya, pada faktanya itu memang hoax. Nah, kenapa seperti itu? Karena pertanyaannya adalah apakah ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yang benar? Ternyata pendekatannya adalah kurang tepat. Baru ketahuanlah sekarang bahwa yang membuat seseorang menjadi agresi itu bukan gara-gara sekedar pengalamannya, tapi gara-gara gen. Jadi ada orang jahat itu ternyata bawa gen jahat dari orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua yang jahat mukulin anaknya terus, kemudian si anak ternyata juga mukulin orang lain, itu bukan gara-gara si anak berpengalaman dipukuli sehingga dia melampiaskan kepada orang lain, bukan. Tapi gen dari orang tuanya yang suka memukuli itu juga ada dalam dirinya. Orang-orang IPA di sini marah pada orang-orang IPS, bagaimana ceritanya menjelaskan kondisi manusia itu tetapi dengan penelitian, dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Kalau kita sudah memiliki ilmu sains yang terkait dengan kode genetik manusia, kenapa kita masih percaya pada penelitian-penelitian yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi setiap orang? Kan ya seperti itu gitu ya. Jadi dalam hal ini 99,99% orang itu terjebak oleh hoax itu. Karena ini hoax yang udah levelnya dewa banget gitu. Tapi ada hoax yang ke-12, berarti yang lebih fatal lagi dari semuanya. Kereta lewat, tunggu dulu ya. Hoax berikutnya itu adalah kalau ada sebuah informasi sudah diverifikasi, sudah sesuai dengan kaidah keilmuan, pendekatan, metodologinya semua sudah benar, apakah dia masih salah? Kita pertanyakan dengan verifikasi ke-12, verifikasi paling akhir, yaitu apakah realitas benar-benar realistis atau realitas itu benar-benar nyata? Nah kan pertanyaannya seperti itu kan, kita misalkan menganggap secara konsensus bahwa bumi itu seperti ini, bahwa ada langit, bahwa ada rumah, bahwa ada apa, ya ini semuanya kita ketahui bersama. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah yang kita anggap selama ini sebagai realitas itu adalah nyata seperti itu adanya?
Kan jangan-jangan realitas ini juga adalah hoax, realitas ini juga adalah kebohongan. Kan pada faktanya adalah kita ini hanya makhluk yang hidup di ruang 3 dimensi dan hanya mengenal konstanta jagat sampai 3 kali 10 pangkat 8 saja. Sampai sebatas itu saja. Ketika kita mulai berpikir tentang ada dimensi keempat, dimensi kelima, bahkan para ilmuwan menyatakan ada sampai dimensi ke-12. Kemudian ketika para ilmuwan menyadari tentang dualisme sifat elektron yang membingungkan itu, atau misalkan dalam pikirannya kucing Schrödinger itu yang membingungkan para ilmuwan dan sebagainya, kita mulai sadar bahwa jangan-jangan realitas yang kita pahami sekarang itu bukan realitas yang sesungguhnya nyata, bukan adanya seperti ini, tapi kita ada dalam sebuah hoax besar yang kita tidak sadari. Nah, level hoax ini adalah level yang tidak ada satupun orang di dunia yang bisa memecahkannya. Kan seperti itu. Ya, tapi baraya begini, ketika saya menyampaikan berbagai jenis hoax ini, bukan berarti saya juga terbebas dari hoax. Kan pada dasarnya saya juga sering kena hoax, mulai dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita mencoba untuk menalar kembali informasi yang ada, kemudian membuat verifikasi-verifikasi seperti ini, maka semakin besar potensi kita untuk tidak terjebak oleh hoax. Dan ingat, hoax itu sekarang adalah bisnis yang jauh lebih menggiurkan daripada bisnis properti. Karena dari itu, biar baraya tidak terjebak pada hoax sehingga baraya uangnya diambil sia-sia oleh orang lain, maka belajarlah sistematika berpikir, belajarlah verifikasi, pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kalau ada sebuah berita, tanyakan, apakah benar ada orang yang seperti ini? Kalau benar, tanyakan lagi, apakah benar orang itu mengatakan itu? Kalau benar, tanyakan lagi, apakah memang benar maksudnya seperti itu? Tanyakan lagi, apakah orang itu mengatakan di final pengetahuannya? Tanyakan lagi, apakah sumber atau jembatan pengetahuan yang menyampaikan kepada kita itu juga benar, dan seterusnya sampai yang tadi itu, agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, dan agar kita tidak terjebak pada jeratan setan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.